Shalom anak-anakku sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom juga Pak Guru. Ya, perkenalkan, nama Pak Guru Daud Mauring. Biasanya dipanggil Pak Daud kalau di sekolah ya. Pada kesempatan ini, Pak Guru mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 188 Jakarta. Kiranya selama di SMP 188 Jakarta, kalian terus berambisi, terus bersemangat, belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita ataupun harapan kalian kelak. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama materi MPLS kita tentang pembinaan rohani di SMP Negeri 188 Jakarta. Pak Guru berharap selama materi berlangsung, kalian memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan saksama. Manakala ada pertanyaan, akan kalian tanyakan nanti jika diberikan kesempatan oleh Pak Guru untuk bertanya. Baiklah Pak Guru, kami semua akan duduk dengan tenang menyimak setiap penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Guru. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita mengenai pembinaan mental kerohanian pada kegiatan MPLS kita hari ini, ada baiknya mari kita mengawalinya dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami semua boleh ada dalam keadaan sehat walafiat walau di tengah situasi pandemi yang melanda bangsa kami. Kiranya dalam kegiatan kami MPLS hari ini, Tuhan Yesus yang menyertai, dan setiap pembahasan materi Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk bisa memahami serta melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, apabila kita membahas tentang pembinaan mental kerohanian, maka hal yang paling utama yang harus kita pahami bersama yaitu tentang pengertian serta makna dari mental rohani itu sendiri dan tujuan utama dari pembinaan yang dilakukan terhadap mental rohani dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Berbicara tentang mental, kalau dilihat dari pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa mental merupakan hal yang berhubungan, hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Hal ini memiliki makna bahwa berbicara mental, dia lebih menekankan kepada
pola pikir, kepada watak, kepada pembawaan, kepada tabiat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, mental itu sendiri dibagi atas dua kategori. Yang pertama mental jasmani dan yang kedua mental rohani. Mental jasmani merupakan hal yang berhubungan dengan batin, watak serta tabiat dari manusia. Sedangkan mental rohani merupakan segala hal yang ada dalam diri manusia yang dirujuk atau merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya, semua pola pikir, watak, perilaku, serta tabiat manusia harus merujuk kepada kebenaran firman Allah. Sesuai dengan materi MPLS kita, yaitu pembinaan mental kerohanian. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mental kerohanian itu harus dibina? Nah, tujuan utama pembinaan mental kerohanian itu adalah sebagai upaya untuk mengarahkan, untuk membina, membentuk, serta menjadikan pribadi manusia sesuai dengan kebenaran firman Allah dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah sepenuhnya sebagai Sang Pencipta. Baiklah anak-anakku sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan pembinaan rohani yang biasanya dilakukan di sekolah kita, SMP Negeri 188, Jakarta. Yang pertama adalah Rohkris, rohani Kristen. Dan yang kedua adalah bersih rohani. Nah, untuk rohani Kristen biasanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Dan yang kedua, bersih rohani biasanya dilakukan 2 kali dalam sebulan. Dan semua ini dilakukan berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Semua kegiatan pembinaan mental rohani yang dilakukan melalui kegiatan Rohkris dan kegiatan bersih rohani merupakan upaya untuk mengarahkan, membina, membentuk, serta menjadikan pribadi semua siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 188 menjadi pribadi yang mandiri serta pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah sepenuhnya sebagai Sang Pencipta. Pembinaan mental rohani tersebut tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga bisa dilakukan secara personal, mandiri di rumah, yaitu dengan cara pembiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan, pembiasaan berdoa, serta pembiasaan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani yang dilakukan, baik di gereja, baik di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan tempat tinggal atau masyarakat.
Demikian materi MPLS kita hari ini. Dan sebelum menutup, apakah ada yang mau bertanya? Anak-anakku sekalian, Tidak ada pertanyaan, Pak Guru. Terima kasih atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. baiklah anak-anakku sekalian, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan di pembelajaran aktif mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.